Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abayna al-fadil wal asatidz syurafa wa syuhada rahimakumullah. Segenap orang tua, para muallimin, para sesepuh dan para guru yang berkenan pada malam yang indah dan penuh berkah ini berkumpul bersama kita, orang tua kita Kiai Haji Salman Yahya, kita doakan panjang umur sehat walafiat, serta para muallimin lainnya yang hadir bersama malam ini, demikian para hadirin hadirat secara umumnya maupun para pendengar live streaming majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melipat gandakan amal ibadah dan amal saleh kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, meninggal dunia husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Thumma shalawat wa salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat ini kita berada di awal pembukaan daripada bulan agung, bulan Sya'ban. Mudah-mudahan pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-harinya penuh kebaikan semua untuk kita, panjang umur sampai berjumpa pada bulan suci Ramadan. Amin, amin ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kajian hadis kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh seorang ulama besar, Imam Nawawi nafa'anallahu bih. Semoga Allah merahmati dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Sampailah kita pada hadis yang ke-27, atau tepatnya hadis ketiga daripada bab sabar. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Artinya dari Imam Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengherankan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah kebaikan, dan itu tidak berlaku bagi seorang pun selain mukmin. Jika mendapat kesenangan ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia mengalami kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sampailah kita pada hadis ke-27 atau hadis ketiga daripada bab sabar, yang dibawa oleh seorang sahabat Rasul yang bernama Abi Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, dan salah satu sahabat yang dihormati oleh sahabat-sahabat Nabi lainnya.
Siapa beliau? Namanya Suhaib. Sebelum kita masuk ke inti hadis, sedikit kita mengenal Imam Suhaib bin Sinan ini adalah salah satu sahabat yang awal-awal pertama masuk Islam dari orang Makkah. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wa minal mustad'afina fi Makkah alladzina 'udzibu li tarki dinihim. Dan Suhaib ini termasuk orang Mekah yang terus-menerus disiksa agar keluar dari agama Islam. Sehingga ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk hijrah, beliau tinggalkan seluruh hartanya, ikut hijrah bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke kota Madinah, berkumpul dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Suhaib ini sahabat yang setia dengan Rasulullah SAW, sehingga tidak ada satupun daripada ghazwahnya Nabi yang beliau nggak ikut, melainkan pasti beliau ikut serta di dalam semua ghazawat peperangan yang dihadiri oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau itu dipercaya oleh sahabat-sahabat lainnya. Bahkan setelah baginda Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, menjadi khalifahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, diganti Sayyidina Umar menjadi khalifah. Ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh seseorang, jatuh sakit, Sayyidina Umar tidak bisa jadi imam. Yang ditunjuk menjadi imam kaum muslimin di dalam sholat 5 waktu Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib bin Sinan yang membawa hadis malam ini. Berjalan waktu beliau menjadi imam sampai terpilih Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah yang baru. Dan beliau salah satu sahabat yang Nabi memerintahkan sahabat lain mencintainya. Jadi tidak semua sahabat yang Nabi suruh kepada mereka untuk mencintai seseorang. Nah, di antara orang yang dicintakan oleh Nabi untuk dicintai Suhaib. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhib Suhaiban hubbal walidati li waladiha." Siapa orang beriman pada Allah dan hari akhir, harus dia cinta kepada Suhaib, cintanya seorang ibu, laksana cinta seorang ibu kepada anaknya. Dan Imam Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu ini kebanggaan Rasulullah dari orang Rum. Ya, Ar-Rumi, kalau saya tidak salah, Rum itu adalah Syam. Sehingga Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, Rasul bersabda, "As-sabbabu arba'atun." Orang-orang pertama masuk Islam ada 4. Ana sabiqul Arab. Orang Arab pertama beriman pada Allah, saya. Wa Suhaib sabiqul Rum. Dari bangsa Rum, orang pertama Suhaib. Wa Bilal sabiqul Habasyah. Bilal bin Rabah, penghulunya orang Afrika yang masuk Islam. Wa Salman sabiqul Fars. Dan Salman Al-Farisi adalah pendahulu pemuka dari bangsa Faris yang memeluk ke dalam agama Islam. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah, Imam Mujahid bin Jabal pernah berkata, "Awwalu man adhara Islamahu sab'atun." Ada 7 orang yang pertama kali mengikrarkan keislamannya. Pertama Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma Abu Bakr, setelah itu Sayyidina Abu Bakar. Thumma Bilal, setelah itu Bilal bin Rabah. Thumma Suhaib, setelah itu yang keempat Suhaib. Thumma Khabbab bin Al-Aws, setelah itu Khabbab. Thumma Ammar bin Yasir, setelah itu Ammar bin Yasir. Thumma Ummuha Sumayyah, setelah itu ibunya. 7 orang, Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Suhaib, Khabbab, Ammar bin Yasir, sama Sumayyah ibunya Ammar. Ini 7 orang yang pertama kali mengikrarkan keislaman di kota Mekah. Fa'amman Nabi sallallahu alaihi wasallam famanahu.
Adapun yang 5 ini hidupnya disiksa terus, nggak ada yang melindungi, nyaris dibakar. Di antaranya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dan ketika terjadi masa fitnah Sayyidina Utsman bin Affan, terbunuh Sayyidina Utsman, Suhaib tidak keluar rumah. Dia uzlah di rumahnya sampai meninggal dunia, dikubur di pemakaman bagi Al-Gharqad yang ada di kota Madinah. Semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya. Dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan sekali perkaranya orang mukmin. Ajaban, ta'ajjub ibn Adam bi syai'in idza 'azuma mawqi'uhu wa khafiya 'alaihi sababu. Al-ajab artinya sesuatu yang mengagumkan karena sesuatu yang datang itu yang besar atau luar biasa, sementara dia tidak mengetahui sebabnya. Itu namanya takjub. Mengagumkan sekali perkaranya orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusannya ada baiknya. Orang mukmin segala perkaranya, mau enak nggak enak, senang susah, gembira atau duka, semuanya ada pahala. Subhanallah. Khair di situ pahala. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada orang lain selain mukmin yang mendapatkan karunia seperti ini, tidak ada. Cuma orang-orang yang beriman. Allahumma ja'alna minhum. Jadi orang beriman hidupnya pahala. Pagi, siang, sore, malam, senang atau duka, orang beriman dikasih pahala terus. Hidupnya menakjubkan. Segala perkaranya ada pahala. Bagaimana kau bisa dapat pahala? In asabatu sarra'u syakar. Ini orang-orang mukmin yang setiap waktunya dikasih pahala oleh Allah. In asabatu sarra', kalau dia mendapatkan kebahagiaan, as-sarra' mayusuruhu insan fi manfaati nafsin aw waladin aw ahlin aw mat'amin aw malbasin aw malin aw ghairihi walau yasira. Sarra itu kebahagiaan yang muncul dari diri sendiri atau orang lain, anaknya, istrinya, ibu bapaknya. Dia senang dengan keadaan dirinya atau keadaan anaknya, karunia yang dia terima tentang urusan keuangannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, kendaraannya, sahabatnya, di mana dia merasakan senang, lalu syakar, lalu dia bersyukur sama Allah. Fakana khairun lah, maka itu kebaikan buat dia. Berarti dapat pahala. Jadi orang girang dengan nikmat dikasih pahala. Girang di sini dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya punya anak sehat. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah sholat. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat kerjaan. Alhamdulillah ya Allah, saya punya rumah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa kontrak. Alhamdulillah ya Allah, saya punya kendaraan. Pokoknya bersyukur karena gembira dikasih pahala. Masya Allah. Wa in asabathu darra'u sabar. Lalu bila mana dia mendapatkan ad-darra. Darra itu ma yatadarraru bihi al-insan aw yata'allaqu bihi nafsuhu aw waladahu aw ahlahu aw malahu aw kulla syai'in walau kana yasir. Dan bila mana seseorang mendapatkan darra itu perkara yang tidak menyenangkan, yang menyakiti dirinya, membuat dia luka, atau membuat jiwanya sengsara, atau membuat dia menderita, baik muncul dari dirinya, atau anaknya, atau ibu bapaknya, atau keuangannya, atau pekerjaannya, atau makanannya, atau kehidupannya, sesuatu apapun walaupun kecil yang membuat dia tidak suka, membuat dia menderita, fasabar, lalu dia sabar, kana khairullah, maka itu kebaikan buat dia. Maksudnya dikasih pahala. Ya Allah. Jadi perkara apapun yang membuat kita berduka,
perkara apapun yang membuat kita menderita, perkara apapun yang membuat hati kita sedih, lalu kita sabar, dikasih pahala. Ada orang yang kita cintai meninggal dunia, kita sabar, dikasih pahala. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya agar memiliki dua hal. Apa? Sifat syukur sama sifat sabar. Lalu dari hadis ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana rahmat Allah kepada hamba-hamba yang beriman, di mana Allah jadikan segala urusannya, segala pergerakannya, segala tingkah lakunya, segala kehidupan kesehariannya, mau enak nggak enak ada pahala. Subhanallah. Khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Saya beriman, nanti dulu. Yang dimaksud beriman di sini yang setiap waktu senang susahnya dikasih pahala, punya sifat. Nggak semua orang muslim punya sifat ini. Apa? Kalau dikasih nikmat apapun itu, terima kasih semua. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Ini orang mukmin. Selalu bersyukur. Kalau dikasih pujian apapun itu, dia sabar. Itu orang mukmin. Mudah-mudahan kita punya dua sifat ini. Ada orang yang punya sifat selalu bersyukur, tapi nggak pernah sabar. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Tapi kalau dikasih ujian nggak sabar, gusar, gelisah, berontak. Ada yang sebaliknya, orangnya sabar, tapi nggak pernah bersyukur. Baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau menggabungkan segala bentuk sifat-sifat mulia. Nabi itu menggabungkan punya sifat taat, punya sifat sabar, punya sifat syukur yang bersamaan. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih bersyukur dari Rasulullah. Tidak ada manusia yang lebih sabar dari Rasulullah. Tidak ada manusia yang lebih taat kepada Allah melebihi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dalam riwayat yang sahih, Sayyidatuna Aisyah setelah wafatnya Rasul pernah didatangi oleh sahabat-sahabat. Mereka pengen tahu tentang kepribadian baginda Rasulullah SAW. Faqalu akhbirni ya ummul mu'minin bi a'jabi ma ra'aiti min Rasulillah SAW. Wahai istrinya Nabi, mohon maaf, tolong ceritakan kepada kami kepribadian Rasulullah SAW yang membuat kamu paling takjub. Fabakat, Sayyidatuna Aisyah langsung nangis. Nangis waqalat, sambil berkata setelah itu dia mengatakan, sesungguhnya pada suatu malam Rasul datang ke rumahku, lalu naik ke atas ranjangku, wa massa jildi, lalu menyentuh tubuhku sambil berkata, ya binta Abu Bakar, wahai anaknya Abu Bakar, dari ata'abbadu li Rabbi, mohon maaf, kasih saya kesempatan, saya ingin beribadah pada Allah malam ini. Faqultu lahu inni uhibbu qurbaka ya Rasulullah. Kata Sayyidatuna Aisyah, saya rindu kepada wahai Rasulullah, tapi dikasih izin fa'adintu lahu, maka saya biarkan Rasulullah. Faqama ila qirbati ma'in, langsung Nabi ngambil air, yatawadda, langsung wudu. Wa qama yusalli wa baka. Setelah itu Nabi sholat sambil nangis, hatta salat min dumu'i ala sadri, sampai air matanya ngalir ke dadanya. Saya lihat itu. Tsumma rafa'a wa baka. Habis itu Nabi ruku nangis. Tsumma sajada wa baka. Habis itu setelah tidak Nabi sujud, Nabi nangis. Tsumma rafa'a ra'sahu wa baka. Habis itu Nabi duduk sambil mengangkat kepalanya sambil menangis. Falam yazal kadzalik, terus sepanjang malam. Hatta ja'a Bilalun fa'adanahu ay'adanahu bisalah. Sampai terdengar suara azan subuh, suaranya Bilal bin Rabah. Baru selesai. Dari tengah malam sampai subuh begitu.
Sholat nangis, ruku nangis, sujud nangis, duduk termenung zikir nangis, terus begitu terus sampai terdengar suara azan subuh. Lalu aku menghampirinya dan aku bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yubkika, kenapa kok nangis sepanjang malam ya Rasulullah? Wa qad ghafara lakallahu ma taqaddama min dzambika wa akhar. Ente tidak punya dosa. Dosa yang telah lalu seandainya ada, yang akan datang seandainya ada, tidak punya dosa. Terus kenapa engkau menangis? Apa jawab Rasul? Walima lam af'al, walima la af'al. Wa qad anzalallahu inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin lil albab. Bagaimana saya tidak merenung, tidak menangis setelah Allah turunkan firman yang suci? Sesungguhnya di dalam proses penciptaan bumi dan langit, siang dan malam, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Afala akunu abdan syakura? Apakah saya tak boleh jadi hamba Allah yang rajin bersyukur kepada Allah? Jadi Nabi menggabungkan ketaatan, kesabaran, sifat syukurnya luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita punya dua sifat ini. Sifat rajin bersyukur dan selalu bersabar ketika mendapatkan ujian. Dan itu menjadi lumrah, saudara. Kehidupan manusia enggak ada yang semuanya senang terus. Enggak ada orang yang di dunia senang terus, enggak ada. Karena dunia tempat ujian. Betul. Semakin orang bagus ibadahnya, ingat, catat baik-baik, semakin berat ujiannya. Semakin ringan ujian, berarti kedudukan dia di sisi Allah semakin tinggi. Ada orang, saudara, tidak ada yang selalu susah terus, enggak ada, pasti ada senang. Sebagaimana enggak ada orang yang senang terus, pasti punya penderitaan. Mahat mustarih, hatta belum jadi. Mungkin hadirin tahu cerita seorang raja yang kaya raya, menggunakan baju terbuat dari sutra, gelasnya emas, kasurnya empuk, menjadi sosok, menjadi raja di suatu lembah perkampungan. Orang-orang miskin semuanya, yang kaya raja. Sehingga orang miskin di kampungnya mengatakan mahat mustarih illa berjaya. Gak ada orang yang enak hidupnya kecuali raja itu. Terus begitu. Jadi orang di pasar juga kalau ngobrol, ya, mereka pasti ada ungkapan-ungkapan mahat mustarih illa berjaya. Gak ada orang enak kecuali berjaya. Pas suatu hari Ibnu Jari itu lagi turun ke pasar menggunakan pakaian orang susah, dia tutupi wajahnya ke pasar, dengar ada orang mengucapkan kalimat itu, mahat mustarih illa berjaya. Akhirnya dia kumpulin warganya, udah kumpul rakyatnya, beliau turun dari singgasana kursi kerajaannya. Dia mengatakan, siapa yang mengatakan tidak ada orang yang hidup nyaman di dunia kecuali saya? Semua rakyat keluarga mengatakan, saya mengatakan. Seperti itu, tidak ada orang nyaman kecuali ente. Raja, enak, sehat, kaya raya, makanan, minuman berlimpah. Maka beliau buka baju. Dibuka bajunya, beliau balik tubuhnya, ternyata di balik tubuhnya semuanya borok, luka, bernanah, kesakitan. Setiap hari dia nahan rasa sakit sambil mengatakan mahat mustarih hatta berjaya. Gak ada orang di dunia enak ini, pasti menderita. Ada kesengsaranya. Walaupun saya sendiri yang kalian lihat enak, kalian lihat nyaman, saya menahan derita setiap hari, setiap waktu. Jadi gak ada orang yang selalu gembira. Jadi harus benar, sabar sama syukur. Mudah-mudahan kita punya sifat itu. Amin. Dalam hadis ini dikatakan kalau dia merasa mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur, dia dapat pahala. Makanya agama Islam ini saudara, yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu ajarin kita dari mulai bangun tidur, tidak buka mata kita. Nabi ajarin kita buru-buru bersyukur dengan baca doa alhamdulillah
lillah. Pertama kalimat keluar bangun tidur, mau tidur siang, tidur malam, Nabi ajarin kita nih bawa ilmu dari Rasulullah. Bangun tidur langsung alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah yang telah menghidupkan saya setelah dimatikan saya dan kepadanya saya kembali. Terima kasih Allah udah hidup lagi. Bisa jadi tidur gak bangun lagi diumumin nama di masjid. Tidur itu mati kecil saudara. Ya, kita kalau tidur itu nama mati kecil. Kalau kita hidup berarti nyawa kita balik lagi. Ketika kita hidup buru-buru bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ucapin apa? Alhamdulillah. Anak enggak hafal doanya. Udah minimal ucapin alhamdulillah. Jangan bangun langsung marah-marah. Bangun langsung kopi mana kopi? Nah, ya. Alhamdulillah. Ya. Pakai baju. Nabi ajarin doa alhamdulillah. Alladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Bersyukur ya Allah, saya telah dikasih pakaian yang menutupi aurat saya, yang tiada daya upaya ini semua jika Engkau tidak menganugerahinya ya Allah. Makan selesai, alhamdulillah. Alladzi at'amani wa saqani wa ja'alani ibadihi muslimin. Terima kasih ya Allah. Dikasih makanan, dikasih minuman. Saya dijadikan orang muslim. Ini orang yang rajin bersyukur, tiap waktunya dapat pahala. Dia nggak ngaji, dia nggak sholat sunnah, dia nggak itikaf di masjid, dia nggak bersedekah, hanya senang lalu bersyukur dikasih pahala. Khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman, umatnya Rasulullah. Dan minum selesai, alhamdulillah. Alladzi ja'ala al-'adban wa lam yaj'alhu milhan jadan. Dihulunya ya Allah, terima kasih banyak. Dikasih air keluar dari bumi tawar. Bisa aja Allah jadikan air tawar itu air yang keluar dari bumi itu asin, bisa aja. Atau menjadi asin gara-gara dosa kita. Tapi karena Allah dijadikan air tawar, subhanallah. Khalaqallahu ar-ray inda tanawulihi. Yang dengan itu kita minum air tawar perut kita kenyang. Coba air kalau seandainya air itu asin semua kita minum, jadi racun. Betul? Minum air laut bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Asin. Nah itulah kita disuruh bersyukur sama Allah. Inna Allah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yarda 'alal 'abdi idza akalahu al-akala fa yahmaduhu 'alaiha wa idza shariba syarbah fa yahmaduhu 'alaiha. Allah senang, gilang, sayang sama hambanya yang kalau makan langsung bersyukur. Kalau dia minum bersyukur, makan satu suap, alhamdulillah. Makan lagi, alhamdulillah. Minum lagi setelah selesai, alhamdulillah. Bahkan setiap tegukan selesai, alhamdulillah. Allah sayang sama orang seperti itu. Sayyidina Habib Muhammad Sayyid Habib pernah menyampaikan, tidaklah mungkin seorang didekati oleh setan yang setiap dia makan baca bismillahirrahmanirrahim selesai alhamdulillah. Minum baca bismillahirrahmanirrahim selesai alhamdulillah. Minum yang kedua baca bismillah setelah selesai alhamdulillah. Minuman ketiga baca bismillah selesai baca alhamdulillah. Tidak akan didekati oleh setan. Masya Allah. Ini orang yang rajin bersyukur. Ya. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimahullah. Dan hakikatnya syukur itu al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi 'ala wajhil khudu. Kita mengakui karunia dari Allah. Semua karunia dari Allah. Anda bisa begini hidayah dari Allah. Enggak boleh lupain Allah. Nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Yang mana nih? Oh, semuanya. Kalau dihitung nggak bisa. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yang penting kita syukurin aja. Nabi Daud alaihissalam pernah berkata, Ilahi kaifa ashkuruka? Ya Allah, bagaimana caranya saya bisa bersyukur padamu? Wa syukri laka ni'matun min 'indik. Sementara kalau saya bersyukur itu juga nikmat darimu, taufik darimu. Jadi gimana caranya saya mau bersyukur ya? Kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah, itu berarti nikmat dari Allah. Mulutnya
sudah bersyukur kan? Jadi ketika kita mencari cara bagaimana ya saya ingin bersyukur, sesungguhnya kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur itu nggak cukup hanya lisan. Alhamdulillah, alhamdulillah, nggak cukup. Karena ada syaratnya. Syaratnya syukur itu hissan wa ma'na. Ada dengan lidah, hissan. Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu hissan. Syarat yang pertama. Yang kedua makna. Secara makna. Secara makna terbagi dua, bil jinan wa bil arkan. Makna bersyukur dengan makna terbagi dua. Ada dengan jinan yaitu hati. Hati ikut bersyukur, girang, senang. Yang kedua apa? Wa bil arkan. Anggota tubuh juga harus bersyukur. Ada orang mabuk, teler, geluk-geluk, alhamdulillah. Apa dia bersyukur? Enggak. Kenapa? Karena arkan dia punya anggota tubuh nggak bersyukur. Jadi anggota tubuh yang bersyukur menjaga tubuh itu dari maksiat dan memfungsikan anggota tubuh itu dalam ketaatan. Sebagaimana dicontohkan baginda Rasul sholat sepanjang malam, bahkan dalam riwayat sampai kakinya bengkak, itu tanda syukur dengan arkan, dengan jiwa raganya Rasulullah SAW. Semakin kita bersyukur dengan nikmat, semakin bertambah karunia Allah. Makanya dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri lagi pergi ke Yaman. Di sana dijamu oleh orang soleh. Karena yang datang Sufyan Ats-Tsauri ulama besar, disuguhi makanan istimewa, dikualin daging yang jarang dimakan oleh orang. Dari segi jamuan yang luar biasa, dikualin daging panggang yang istimewa. Pas mau dimakan dilihatin, karena Sahibul Bait udah nyuguhin nggak dimakan gak enak, dimakan juga ke Sufyan Ats-Tsauri. Ini ahli tasawuf, hidupnya zuhud, nggak mau berlebihan, cuma karena bertamu, biasa makan seadanya. Karena bertamu, dijamu dengan makanan enak, dimakan tuh daging. Akhirnya setelah selesai, ada yang tanya, wah Imam, kenapa makan makanan tadi ragu, lalu makannya itu nggak seperti orang lain yang lahap? Apa jawaban Imam Sufyan Ats-Tsauri? Innal iman idza zida 'alafuh zida 'amaluh. Kata beliau, keledai kalau makanan pokoknya ditambahin, biasa 1 karung rumput dikasih 2 karung, maka pekerjaannya akan berlipat ganda. Harus ditambah pekerjaannya sama majikannya. Biasa bawa kayu bakar sekali balik, karena 2 karung makannya 2 kali balik. Begitu juga kita. Kalau kita dapat makanan yang tidak biasa, banyak, apalagi enak, ibadah kita lebih baik. Kita dituntut sama Allah. Maka pulang, Sufyan Ats-Tsauri sudah capek, ngantuk, nggak tidur, sholat sampai subuh. Jadi tolak ukurnya semakin banyak karunia daripada Allah yang diberikan kepada kita, kita harus bertambah syukur dengan bertambah amal ibadah kita. Itu orang soleh zaman dahulu. Jadi kalau mereka ketinggalan ada sesuatu amal soleh, mereka tutup, mereka ganti dengan ibadah yang luar biasa, bahkan di luar kebiasaan. Dulu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, kalau ketinggalan qiyamul lail atau ketinggalan wiritannya, misal baca Quran pada suatu malam, pada malam hari, lalu ketinggalan nggak baca, atau ketinggalan baca istighfar, atau ketinggalan qiyamul lail, maka wajib beliau ganti harinya dengan puasa. Baginya ini karena dari Allah, badan sehat, usia istiqomah, tapi kelewatan, saya harus ganti dengan puasa. Tidak ada puasa. Orang zaman dahulu, kaum salaf, kalau mereka punya mulut keceplosan gibahin orang,
Ini dalam kitab dicatat. Kalau mereka kelepasan ngegibahin orang, menggunjing seseorang, membuka aib seseorang, mereka ganti besoknya dengan puasa. Masya Allah. Atau mereka ganti dengan sedekah, dengan dinar atau dirham, pengganti, penebus, bukti mohon maafnya sama Allah dan syukurnya kepada Allah. Berbuat dosa masih dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala. Coba kita berpikir, makanan kita enak, ibadah kita bukan tambah banyak. Rizki kita bertambah banyak, tahajud kita semakin tinggi. Padahal mestinya keadaan tidak seperti itu. Semakin Allah kasih nikmat kepada kita, ibadah kita semakin banyak, semakin bagus. Ya. Lalu di ujung hadis ini, wa idza asabatul darra sabar fakana khairan. Dan sifatnya orang mukmin yang dikasih pahala terus sama Allah setiap waktunya, kalau mereka tertimpa penderitaan, kesulitan, kesengsaraan, lalu mereka sabar, maka dengan itu dia dikasih pahala oleh Allah. Apa aja, apapun yang tak enak. Sampai kata Nabi dalam hadis hatta syaukata yusyakuhal mu'min kafarallahu biha min khataya. Walaupun hanya kaki kita tertusuk satu duri, ya kita lagi jalan tertusuk duri, enak nggak? Nggak enak, sakit. Dengan itu saja kita sabar, Allah kasih pahala, jadi penebus dosa kita. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala dhammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Catat baik-baik kata Nabi, tidaklah tertimpa kepada orang muslim menimpa akan dirinya nasab, capek. Ente kerja gojek dari pagi sampai sore, capek nggak? Capek, mikul barang, mencari nafkah. Kecapean itu penebus dosa kita. Nasabin, wala wasab, atau sakit, menggigil, demam, ada pahala, ada pahala. Selagi kita sabar. Makanya Nabi pernah bilang, jangan kau celah orang yang demam. Orang yang demam, badannya panas, jangan kau hardik, jangan kau celah dia. Kenapa? Karena dia sedang diampuni dosanya sama Allah. Takubul hadis, seperti besi kalau dilas memuncrat, percikannya dia sedang dibersihkan daripada kotoran dosa. Ma min nasab wala wasab wala hammin, sumpah itu penebus dosa. Hazanin, sedih, ada gangguan orang, gangguan penderitaan, kelaparan, ya, sampai duri yang tertusuk ke bawah kakinya, itu menjadi penebus akan dosa-dosanya. Ini khusus hamba-hamba Allah yang beriman. Allahumma ja'alna minhum, yang setiap waktu dikasih pahala sama Allah. Terkadang seseorang, catat baik-baik, seseorang bisa mencapai kedudukan yang tinggi di dunia, lalu di hari kiamat kedudukannya lebih tinggi lagi di dalam surga. Bukan karena maaf qiyamul lail, bukan karena bacaan Quran, bukan karena sedekahnya, bukan. Tapi apa? Karena hidupnya ujian terus, diuji terus. Dan perlu kita ketahui, ujian itu dikasih sama Allah. Allah tak pilih, oh kalau dia sholat nggak diuji. Enggak, ujian itu ditebak. Siapa aja, orang soleh nggak soleh, dikasih ujian sama Allah. Selagi di dunia, yang nggak boleh seseorang rusak, nggak menerima ujian itu yang dilarang. Semua diuji. Yubtala rajul ala qadri dini. Dalam riwayat, seorang itu diuji sama Allah tergantung kadar agamanya, ibadahnya. Fa in kana ala dini salabatan, kalau agamanya bagus, ibadahnya kuat, agamanya kuat, saddada alaih, semakin berat ujiannya. Wa in kana khaffafa fi dini wa
Wa in kana ghairu salaba kama qala sallallahu khaffafa anhu. Tapi kalau agamanya sedikit, ibadahnya sedikit, bukan ahli mujahadah, ujiannya juga enteng. Makanya disebut apa? Asyadun nasi bala'an al-anbiya fal-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya Nabi. Setelah Nabi, para wali. Setelah wali, orang-orang soleh. Diuji terus. Tujuannya apa? Supaya kedudukannya tinggi, meninggal dunia nggak punya dosa. Amin. Itulah orang mukmin. Mudah-mudahan iman ini kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma qabula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatabashshahu al-qalb fa qalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abata fa qala laysa ala abika karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'a ya abata jannatul firdausi ma'wa ya abata ila Jibril nan'am falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anhu atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turaba rawahu Bukhari. Hadis riwayat dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya dan kita mengundang barakahnya. Beliau berkata qala lamma sagula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan merasa payah. Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Aduh, susahnya. Aduh, susahnya ayah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada kesusahan atas ayahmu setelah hari ini." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah berkata, "Wahai ayahku, dia telah memenuhi panggilan Tuhannya. Duhai ayahku, surga Firdaus adalah tempatnya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami kabarkan wafatnya." Ketika Nabi SAW sudah dikubur, Fatimah berkata, "Apakah kalian tega menaburkan tanah di atas jasad Rasulullah SAW?" Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, hadis ini sedih, saudara, berkaitan sama bab sabar. Ini hadis dari Sayyidina Anas. Beliau mengatakan, Sayyidina Anas bin Malik ini ikut dengan Rasul terus menerus setiap waktunya. Jadi tahu betul keadaan Nabi. Kadang di luar rumah, ketika Nabi di luar, Nabi dalam rumah, dia dalam rumah. Lalu pada satu hari dia melihat lamma tabulan Nabi SAW. Ketika sakitnya Nabi semakin berat, ja'ala yatabashshahul qalbu, maka beliau berada dalam keadaan yang karb. Ai syadidul marad an qurbihi maut. Karb itu penderitaan yang mendekati sakaratul maut. Jadi ketika saya lihat Nabi itu badannya payah, seperti orang yang sudah mau meninggal dunia, ja'ala yatabashshahul faqalat Fatimah. Maka Fatimah putri Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah langsung mengatakan, "Wa karba abata, duhai ayahku Rasulullah." Faqala laysa ala abika karbun ba'da al-yawm. Jadi arti wa karba, duhai kesiannya bapakku, duhai ayahku yang menderita. Nabi langsung jawab, "Laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm." Tidak ada penderitaan lagi untuk bapakmu, wahai putriku Fatimah. Ini terakhir. Hari ini terakhir. Artinya sebentar lagi ayahmu meninggal dunia. Kalau mama nggak mau meninggal, qolat, berkatalah Fatimah, "Ya abata, wahai ayahku, duhai ayahku, ajaba rabban da'a, duhai ayahku yang telah menjawab panggilan Tuhannya. Ya abata, jannatul firdaus ma'wa, duhai ayahku, yang surga Firdaus tempatmu. Ya abata ila Jibril nan'am, duhai ayahku yang wafat, aku akan kabarkan berita kematianmu kepada
Falamma dufina, setelah selesai dikubur, qalat Fatimah, berkata Fatimah, "Atabat anfusukum, tega-teganya kalian antahku ala Rasulullah SAW, tega-teganya kalian menimbun Rasulullah dengan tanah, tega-teganya kalian menutupi kepala ayahku dengan tanah kuburannya." Ya, hadis ini kenapa diletakkan oleh Imam Nawawi di dalam bab sabar? Dijelaskan kepada kita bahwa manusia paling mulia, paling sempurna, paling dicintai oleh Allah dan paling mencintai Allah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi itu manusia super, paling istimewa, maka ujian yang ditimpakan kepada Nabi oleh Allah, demikian ujian yang Allah timpakan kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah, nggak bisa dibandingkan dengan ujian kita, nggak bisa disamakan. Tadi saya katakan dalam hadis, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Ujian cobaan paling berat yang Allah timpakan kepada bangsa manusia, ya kepada nabi, para nabi-nabi. Ujiannya top, nggak bisa ditandingi oleh manusia biasa. Demikian pun sampai keadaan sakaratul maut juga luar biasa. Dulu waktu Rasul masih hidup, demam, sahabat tanya, "Innaka tuka ya Rasul, kamu demam ya Rasul?" Qala, "Inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum." Saya ini demam, sakitnya saya double, 2 kali lipat dari kalian ini. Sakitnya saya beda sama sakit kalian. Jadi sakitnya Nabi beda sama sakitnya kita. Demamnya Nabi beda sama demamnya kita. Laparnya Nabi beda sama laparnya kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian itu bukan berarti hanya pendosa aja diuji. Enggak. Dari orang paling soleh turun ke bawah semua diuji semua. Supaya apa? Tadi saya bilang, supaya bersih dari dosa. Oh, dia Nabi tidak punya dosa, supaya semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Ya. Lalu Rasulullah SAW ketika mendengar Sayyidatina Fatimah putrinya, siapa ini Fatimah? Ya, kita kalau bahas soal Sayyidatina Fatimah ini waktunya nggak cukup, cuma sedikit saja. Sayyidatina Fatimah itu radhiyallahu ta'ala anha, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah dunia akhirat. Selesai. Si fulana solehah, Sayyidatina Hawa, Sayyidatina Maryam, wanita-wanita semua dibawa ke pemimpinan Sayyidah Nisa al-Alamin, Sayyidah Fatimah Zahra. Pimpinannya Fatimah Zahra. Kesayangannya Rasulullah. Dalam riwayat dibawa oleh Sayyidah Aisyah dalam Tarikh Baghdadi. Ini kan lagi Isra Mi'raj nih, lagi ramai. 27 Rajab kemarin Isra Mi'raj sedikit. Dalam riwayat Tarikh Baghdadi, riwayat Sayyidah Aisyah ketika Nabi SAW musyabi ila sama, pada kala Jibril al-Jannata, saya dimasukkan dalam surga. Pada awalnya minha tufaha, lalu saya di dalam surga dikasih buah apel. Pada awalnya minha tufaha, fakal dua, saya makan itu buah apel. Lalu fasarat nutfatan fi sulbi. Setelah saya makan apel itu jadi sel telur di dalam sulbiku. Walamma nazaltu ila al-ardi wa qatu Khadijah. Pas saya turun ke bumi, saya berjumpa dengan istriku. Lalu saya kumpul dengan istriku Khadijah. Fa Fatimah nutfatun minha. Maka sel telur nutfah yang berasal dari buah apel yang saya makan di surga menjadi Fatimah Zahra. Fakullama ishtaqtu ila jannati qabbaltuha. Maka saya kalau rindu sama surga, cukup saya cium Fatimah, baunya sama surga dari Allah. Itu Fatimah Zahra.
Sampai Nabi sering kalau Fatimah Zahra datang, Nabi bilang marhaban bi ummi abiha. Selamat datang ibu dari bapaknya. Maksudnya apa itu? Ada anak dibilang ibu. Dia punya anak perempuan. Kalau dia datang dipanggil, "Alan, ibu datang." Kok bisa begitu? Karena Fatimah Zahra berdiri menggantikan Sayyidah Aminah untuk baginda Rasulullah. Tiap hari dia bersihin bajunya Nabi. Dia cuci, balik kotor, di kantongnya ada kerikil, habis ditipuki sama Abu Lahab, sama Abu Jahal, dibersihin dengan penuh kasih sayang. Makanya ketika lihat abahnya dalam keadaan yang begitu mengenaskan, hati manusia nalurinya keluar. Dia berkata, "Wa karbabata, duhai ayahku sakitnya." Jawaban Nabi tak marah. Di dalam fikih ada niyaha. Rafus saut bil buka. Mengangkat suara nangis untuk orang meninggal dunia dosa, namanya niyaha. Tapi Fatimah enggak niyaha. Dia mengatakan wa karbabata sambil ungkapan dalam hati yang terdalam. Kesian bapak saya sakit. Nabi enggak marah. Makanya Nabi jawabnya, "Laisa ala abika ala abiki karbun ba'da yawm." Nah, udah tenang. Hari ini singkat, sebentar doang sakitnya. Terakhir. Maksudnya setelah ini kenikmatan abadi saya tunggu kamu. Surga Allah. Fatimah dalam riwayat Imam Dailami dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW dikatakan innama summiyat Fatimah li'anna Allah fatamaha wa limuhibbiha anna. Allah kasih nama Fatimah. Yang kasih nama Fatimah bukan Nabi. Siapa Allah? Ilham dari Allah dikasih nama Fatimah. Sengaja Allah kasih nama melalui Nabi dengan Fatimah, dengan tujuan Allah akan menjaga dia dan orang yang mencintai Fatimah dari api neraka. Mudah-mudahan Allah jadi kita orang cinta Fatimah. Dalam kitab Shawaidul Mukhriqah, Imam Ibn Hajar al-Haythami mengatakan, Inna Allah sumiyat Fatimah li'annahu fatamaha wa limuhibbihi nana muhibbiha. Allah sengaja kasih nama Fatimah agar Allah menjaga keluarga dia dan orang yang mencintai dari api neraka. Hadirin hadirat rahimahullah. Jadi Fatimah Zahra nggak tega lihat keadaan abahnya sakit, dia bilang begitu. Ya, ini tangisan kasih sayang sebagaimana Nabi nangis waktu Ibrahim meninggal dunia, anaknya Nabi. Ya, rata-rata anak Nabi meninggal yang masih kecil, masih yang laki-laki, semua meninggal masih kecil. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim meninggal masih kecil. Kalau perempuan sampai menikah nggak lama meninggal. Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab meninggal masih setelah menikah. Ya, tapi kalau Fatimah terus jagain Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Jagain terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dia katakan begini, ketika Rasul meninggal dunia, dia bilang, "Ya abata ajab rabban laha." Ayahku telah menjawab panggilan Tuhannya. Karena Nabi sendiri menyampaikan, "Inna abdal khayyalallahu an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indah fakhtara ma indah." Nabi itu sering mengatakan, seorang hamba akan dikasih pilihan oleh Allah. Maksudnya para nabi mau hidup di dunia beserta kenikmatannya atau kembali kepada Allah, maka hamba-hamba itu akan milih kembali kepada Allah. Makanya waktu Nabi meninggal dunia, Sayyidah Fatimah bilang, "Engkau telah memenuhi panggilan Tuhan, Rafiqil A'la." Lalu dia katakan, "Ya abada, jannatul firdausi ma'wa." Wahai ayahku, surga Firdaus tempatnya. Karena tidak ada surga yang lebih indah untuk bangsa manusia selain Rasulullah yang lebih indah daripada surga Firdaus. Mudah-mudahan Allah masuk kita ke dalamnya. Amin. Firdaus sampai Nabi suruh dalam hadisnya, "Idza sa'altumul jannah fas'alu firdaus al-a'la." Kalau kalian minta surga, minta sama Allah dimasukkan ke surga Firdaus. Dulu ada perempuan namanya Rabi bin Nadhr. Anaknya namanya Harisah, ikut perang, masih muda, ikut perang Badar sama Rasulullah. Setelah selesai perang, Harisah ini
anak muda ini gugur, ibunya datang. Ada kepada Nabi SAW. Wa qala akhbirni an Harithah in asaba khairan ihtasabtu wa sabartu. Saya mau tanya mana anak saya wahai Rasulullah yang namanya Harithah. Kalau dia mati, saya rela, saya sabar. Wa illam yusib khairan, kalau dia enggak mati, ijtahadtu fi doa. Saya berdoa terus. Apa kata Nabi? Ya Ummu Harithah, innaha jinanun fil jannah. Wa inna ibnaki asaba al-firdaus al-a'la. Wal firdaus rahwatun fil jannah. Wa wasfuha wa afdaluha. Wahai Ummu Harithah, surga Allah itu banyak tingkatannya. Yang paling tinggi namanya firdaus. Anak itu udah ada di situ. Itu firdaus, tempat di surga paling tengah, paling indah, paling afdal dan paling istimewa. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di surga. Surga firdaus. Ya, lalu dikatakan ila Jibril nanti. Kepada malaikat Jibril saya kasih berita. Karena malaikat Jibril paling cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa malaikat Jibril paling cinta kepada Rasulullah? Karena waktu Isra Mi'raj Allah kasih tahu kepada malaikat Jibril Nabi Muhammad lebih mulia daripada dirinya. Malaikat Jibril tak bisa naik ke tempat Sidratul Muntaha, tapi Rasul terus. Di situ Allah kasih tahu kedudukan Rasul lebih mulia daripada pimpinan malaikat yang namanya Jibril. Maka Jibril cinta betul kepada Rasulullah. Pas Nabi meninggal dikasih berita kepada Jibril, engkau telah meninggal dunia. Ketika dikubur luar biasa. Ini dalam sebagian riwayat, ketika Rasul meninggal dunia, Sayyidah Fatimah nggak dibawa ke kuburan. Maka dalam riwayat setelah 3 hari, dalam riwayat yang lain datang Israel ke rumah Rasulullah SAW. Pagi hari Senin waktu duha, Nabi udah nggak mimpin sholat subuh berjamaah. Ini masih mau dengar nggak? Masih. Nabi udah nggak kuat jadi imam. Nabi suruh saya namu ke sini. Tapi Nabi masih rindu sama jamaahnya. Jadi selama Rasul jadi imam, Rasul di kamarnya dari jendela buka hording. Dia kangen sama umatnya. Pas Isra, Nabi mulai panggilin tuh, mana cucu saya Hasan Hussein? Hari itu, hari Senin, datang Hasan Hussein, diciumi sama Rasulullah. Mana uminya? Mana abahnya? Dipanggil, diciumi sama Rasulullah, dikasih nasihat, wasiat. Mana istri-istrinya? Dipanggil, dinasihati. Mulai waktu duha, datang malaikat Israel, kasih salam, masuk. Wahai kasih Allah, saya disuruh sama Allah, mohon maaf, ada pilihan. Apakah engkau mau kekal abadi di dunia, dikabul semua, atau mau kembali kepada Allah? Wala rafiqil ala, anak udah rindu sama Allah, udah rindu sama Allah. Baik kalau begitu. Nabi langsung angkat tangan doa. Doain siapa? Doain umatnya biar selamat. Kita ini didoain 1400 tahun yang lalu oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Didoain selesai, silahkan wahai Israel, anda udah doain umat anda, cabut nyawa anda sekarang. Di kamar Sayyidatuna Aisyah, di atas pangkuan Sayyidatuna Aisyah, istri yang paling dicintainya, sambil dipangku, disuapin. Lalu setelah itu mulai malaikat Israel mencabut nyawa Sayyidatuna Aisyah. Proses mulai dicabut, Nabi mulai nangis, mulai mengeluh, merintih. Mahal dari Israel, apa di Israel? Kok sakit? Kala inna sakaratul maut. Itu namanya sakaratul maut, wahai Muhammad Rasulullah. Langsung Nabi yang katakan, la ilaha illallah, inna fil mauti la sakarat. Sesungguhnya dalam kematian ada sakaratul maut. Allahumma khafif alayya, ya Allah ringanin buat saya sakaratul maut. Nabi berdoa begitu. Ya Allah ringanin buat saya sakaratul maut saya, ya Allah. Ini udah lemes, udah mau meninggal dunia, minta Allah keringanan sakaratul mautnya. Malaikat Israel jawab, wahai
mencabut nyawa hamba Allah. Selalu saya mencabut nyawamu, wahai Rasulullah. La ilaha illallah. Nabi angkat tangan lagi. Inna fil mauti lasakarat. Sesungguhnya dalam kematian ada rasa kepedihan yang sangat, namanya sakaratul maut. Allahumma ya Allah, saya mau tanya, wahai Israel, ini rasa sakit saya, nanti kau cabut nyawa umat saya seperti ini juga. Lalu Nabi berdoa, Allahumma khaffif, Allahumma stakil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, mumpung saya masih hidup, bebankan rasa sakit umat saya ketika dicabut nyawanya. Itu semua bebankan buat saya, ringankan mereka semua ya Allah. Salawat. Sakila ada biar saya yang merasakan sakitnya ya Allah. Khafif alaihim, ringankan buat mereka. Lihat, kalau orang sekarang bertanya, buat apa kamu baca maulid? Buat apa kamu baca salawat? Buat apa kamu berdiri buat Nabi? Buat apa kamu susah payah mencintai Nabi? 1400 tahun yang lalu Nabi sudah doain kita, udah cinta sama kita, sampai mau meninggal kita yang disebut, kita yang dipikirkan umatnya. Saya yang nanggung, mereka jangan sakit wahai Israel. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi apapun yang diminta oleh Nabi kamu sama Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keringanan berkat doanya Rasulullah SAW. Sakaratul maut orang mukmin enak terbang berkat apa? Doanya Nabi itu. Kok begitu ditanggung sama Nabi? Beda maaf sama orang-orang di luar kita. Itu pencabutannya dibanting-banting sama malaikat saudara. Tapi orang mukmin tenang. Oh dia meninggal senyum, oh dia meninggal tertawa, oh dia meninggal bercahaya. Itu berkat doanya Rasulullah. Allahumma khaffif ala ummati wa thaqil alayya itu. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, saya ambil kain, saya panggil Rasulullah, saya usap keningnya dengan kain itu, keluar keringat besar-besar, deras sekali. Saya usap, lalu kering, lalu saya ambil kain yang kering, ya kain yang sudah saya basahi dengan air, saya tempel ke jidatnya Rasulullah, langsung mengering, saking panasnya badan Rasulullah. Lalu Nabi angkat tangan, la ilaha illallah, inna fil mauti lasakarat. Sesungguhnya dalam kematian ada sakaratul maut. Ya Aisyah, saya mau kasih wasiat sebelum meninggal nih. Nabi kasih wasiat. Di antara wasiatnya apa? Ya Aisyah, akhir minni salam